masa kita mempunyai kabar yang bahagia ini, lalu kita nggak mau kasih tahu ke orang lain? Artinya kita simpan-simpan untuk diri kita sendiri. Kan Bahwa kita walaupun memang manusia tetap tidak akan pernah lepas dari perasaan. Tetapi bagaimana kita di dalam Kristus, di dalam Yesus, bagaimana kita akan mengkontrol perasaan kita. Kita manusia tidak bisa menobatkan orang, tidak bisa. Kita tidak bisa menobatkan diri kita, dan orang pun tidak bisa menobatkan orang lain, tidak bisa. Tapi hanya pekerjaan Roh Suci. Itu pengalaman yang menarik. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2021 membahas mengenai janji, perjanjian kekal Allah, dan saat ini kita sudah sampai di pelajaran terakhir, pelajaran 13 dengan judul Kehidupan Perjanjian Baru. Seperti biasa, di studio saya ditemani dengan seorang sahabat yang akan bersama-sama berdiskusi dan nanti akan memperkenalkan diri, nama, dari mana. Dan pertanyaan hari ini adalah, pernah nggak kamu menuntut sesuatu dari orang tuamu? Silakan. Oke, Shalom Pendeta, Shalom Kak Yola. Perkenalkan, nama saya Jesli Tegina. Saya melayani di bawah Departemen Adventist Mission, Conference DKI. Oke, dari pertanyaan tadi, pernah nggak menuntut? Pernah, apalagi waktu masih kecil. Kalau waktu masih kecil pernah, apalagi dijanjiin, oke, kamu kalau juara atau ada sesuatu, ini mau dikasih. Setelah itu tercapai, pasti saya klaim itu, saya tuntut itu. Terakhir kali saya tuntut apa ya waktu kecil? Kalau nggak salah handphone kayaknya. Waktu masih sekolah itu, handphone. Kan di zaman saya handphone masih, apalagi Android. Saya SMA kelas 1 kali itu. Masih hype-hype-nya itu Android. Dikasih tapi? Dikasih. Okay. Itu. Walaupun dengan proses negosiasi yang agak lumayan rumit, tetapi dikasih oleh orang tua saya. Baik, terima kasih Jesli. Iya, Kak Yola. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Pendeta. Shalom Yola, Jesli dan pemirsa Shalom, dimanapun Pendeta. berada. Nah, kalau pendeta mungkin mengenang masa lalu atau pernah menuntut dari Jeremy, dari anak? Kalau ke Jeremy belum pernah lah ya, masih sekolah. Dan mungkin nanti juga enggak juga nuntut lah. Karena apa sih mau kita tuntut dari anak kita? Apa yang kita lakukan ke anak kita itu, ya itu memang kewajiban kita. Bukan kebaikan, beda itu beda. Dulu pernah waktu anak-anak ya, mungkin cuman beda aja pengalaman dia apa Android ya. Android. Memang generasi milenium begitu. Generasi Y ya, generasi Y. Saya dulu waktu kecil SD dulu lagi musim jaket ya merek tertentu lah. Ya, jadi teman saya udah punya, saya belum punya. Wah, yo biasalah anak kecil SD meraung-raung lah. Ya kebetulan saya punya orang tua cukup bijak. Selagi saya meraung-raung udah dikasih. Setelah reda, kasih pengertian baru beli. Oke, baik, terima Itu kasih. enggak pernah nuntut lagi. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan Jesli sudah sharing dengan kita. Kita akan mulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Jesli. Oke, ayat hafalan kita pada Sabat yang ke-13 terdapat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita tunduk kepala,
kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas cintamu, kasihmu kepada kami. Kami akan memulaikan ibadah kami, pelajaran diskusi sekolah sahabat ini. Kiranya Tuhan jamah hati dan pikiran kami, jamah lidah kami agar kami boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menerima maksud Tuhan melalui janji-janjimu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, terima kasih Engkau telah mati bagi kami. Dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, sehubungan dengan sharing kita tadi, saya mengenal satu teman yang mempunyai anak, sudah 2 anaknya, tapi anak yang pertama, itu karena cukup dekat dengan saya, umurnya sekitar 5-6 tahun, mau ke 6, dia selalu ingat apa yang dijanjikan oleh orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tuanya bilang, kamu gini ya, nanti mama akan bikin ini, gitu. Dia selalu ingat janji itu. Mau sudah cukup lama, sudah mamanya bahkan sudah tidak ingat lagi, dia masih ingat gitu, dan dia masih bisa bilang, Ma, ini kan kemarin mama bilang gini gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya nanti ya hari ini hari kapan gitu, beberapa hari lagi nanti anti mau datang, mau main gitu. Dia bisa hitung dan dia bisa tahu kira-kira ini datangnya kapan. Terus ditanya-tanya, ditagih-tagih. Kapan datang? Kapan anti datang? Kan hari ini harusnya gitu. Kan janji mau main. Nah, ketika kita belajar tentang perjanjian sepanjang triwulan ini, perjanjian yang dari Allah. Jadi Allah lah yang memulai ini. Dan perjanjian yang walaupun kita diikat dengan perjanjian dengan Tuhan, mungkin di pelajaran kita disebutkan di pelajaran Sabat petang ada upah yang menanti, tapi kita tetap adalah harusnya tuh yang istilahnya tidak bisa bernego lah gitu dengan Allah kita, karena Allah lah yang mempunyai inisiasi, Allah lah yang memberikan perjanjian ini, Allah lah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita gitu. Tetapi ketika kita belajar mengenai perjanjian baru, kehidupan perjanjian baru, ada satu upah yang disediakan, yaitu hidup yang kekal. Ketika kita belajar hal itu, apakah hanya itu? Nah, di ayat hafalan disebutkan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi upah atau berkat yang kita terima itu bukan hanya hidup yang kekal nanti, tetapi juga hidup yang penuh kelimpahan sekarang. Tuhan ingin memberkati kita sekarang juga. Amin. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu. Silakan Jesli. Oke, terima kasih Kak Yola. Pelajaran hari Minggu kita dengan judul besar Sukacita. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 1 ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Oke, di sini kita lihat bahwa di ayat sebelumnya, Rasul Yohanes ekspresikan berbagai macam. Dari kami melihat dengan mata kami mendengar, bahwa hidup telah dinyatakan dan kami melihatnya sekarang, dan bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Inilah yang Rasul Yohanes lihat. Dia lihat bagaimana Kristus memberikan kepada kelimpahan hidup kekal, dan dia mensummarize ini dengan satu kata, yaitu sukacita. Sukacita, kata sukacita. Berarti umat-umat Tuhan memiliki satu janji, yaitu ketika mereka datang ke dalam Tuhan, janji sukacita. Tapi kalau kita lihat, pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa
umat Tuhan selalu dianjurkan jangan berjalan dengan perasaan. Selalu berjalan dengan iman, terus berjalan dengan iman. Tetapi di sinilah kita melihat kalau gitu berarti hilang dong kemanusiaannya. Sedangkan manusia adalah individual yang tak pernah bisa dilepaskan oleh perasaan. Nah, di sini dikatakan kepada kita bahwa kita walaupun memang manusia tetap tidak akan pernah lepas dari perasaan, tetapi bagaimana kita di dalam Kristus, di dalam Yesus, bagaimana kita akan mengkontrol perasaan kita. Dan apa? Bagaimana kita mendapat janji sukacita yang Yesus telah lakukan. Di sini dikatakan, tetapi perhatikan juga bahwa perkenananmu bukan atas dirinya sendiri, tetapi pada apa yang Yesus telah lakukan pada murid-murid, agar mereka memiliki persekutuan ini. Bukan hanya satu dengan yang lain, tetapi dengan Allah sendiri. Yesus telah membuka jalan bagi kita masuk ke hubungan yang dekat dengan Tuhan ini, dan salah satu hasil persekutuan ini ialah sukacita. Inilah yang Yesus janjikan kepada kita. Bukan hanya janji hidup berkelimpahan, tetapi hasil semua ini janji sukacita, dan satu, janji sukacita hanya di dalam Yesus. Mungkin pendeta atau Kak Yola ada? Saya pernah dengar ada yang bilang perbedaan sukacita dan bahagia itu, kalau sukacita walaupun sedang dikelilingi dengan masalah atau pergumulan itu tidak istilahnya tidak mempengaruhi, sukacita tidak terpengaruh dari kondisi di luar, sedangkan bahagia atau mungkin senang gitu ya, senang itu terpengaruh dengan kondisi yang di luar. Apakah begitu Pak Pendeta? Apakah Pendeta punya pengalaman di mana banyak sekali masalah tapi tetap merasa sukacita? Pernah. Pernah ya? Yang mau jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Kan itu jadi pertanyaan. Oke. Sebelum menanggapi itu, saya mau melihat ilustrasi Yola tadi, anak kecil. Ada dua alasan kenapa orang menuntut janji. Satu untuk kepentingannya, satu karena dia yakin bahwa orang itu akan menepati janjinya. Ya. Nah, yang mana orang Advent ini? Yang mana orang Kristen ini? Jangan sampai menuntut janji untuk kepentingan diri. Tapi kita orang Kristen menuntut janji karena kita percaya bahwa Allah akan menepati ini. Yang perlu kita pastikan dulu. Kan ada orang, mana janji? Ya dia mau menepatinya bagaimana urusan dia, yang penting gue seneng gitu. Tapi kekristenan, Alkitab mengajarkan pelajaran hari Senin khususnya, Jesli kan, base-nya adalah iman. Iman kita mengatakan, kita meyakini bahwa apa yang Allah janjikan itu akan digenapi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah sukacita di pelajaran hari Minggu, saya membayangkannya seperti ini. Karena Rasul Yohanes katakan, mereka melihat, mereka memegang, mereka mendengar, mereka menyaksikan, kan begitu. Saya imajinasikan begini, Yola, Jesli, dan pemirsa. Kita kan pernah dijanjikan oleh siapa saja akan diberikan barang lah, contoh sesuatu. Jadi pada waktu dijanjikan kan kita gembira tuh. Waduh, mau dikasih kan gitu. Nah, begitu janji itu diwujudkan, kita pegang barangnya, kita lihat, kita rasakan, sukacita itu kan meluap-luap. Kan itu yang dirasakan oleh mereka. Mereka sukacita karena mereka pegang Yesus. Mereka lihat Yesus, mereka dengar Yesus, sedangkan Yesus ini adalah sesuatu yang dijanjikan jauh-jauh hari. Perjanjian lama kan dalam bentuk apa? Masih lambang saja, anak domba, kayak masuci dan apa, dan sebagainya. Nah, iman kita itulah yang membuat kita sukacita, karena kita double, dijanjikan, digenapi,
dan ada saksi yang melihat, merasakan, memegang, dan lain sebagainya, mendengar lain sebagainya. Artinya tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Nah, kembali ke masalah sukacita dan bahagia. Bahagia itu base-nya mood. Kalau sukacita itu base-nya adalah keyakinan kita. Sebesar apapun masalah, kalau kita serahkan sama Tuhan, kita akan tetap bahagia. Sukacita, ya, sukacita. Tapi kalau bahagia ya cenderungnya itu adalah mood, terima gaji 13, Christmas gift, gaji pertama dan sebagainya. Itu pendapat saya untuk menanggapi apa yang Jola tanyakan tadi. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari Senin, judulnya adalah Bebas dari Rasa Bersalah. Ayatnya terdapat di Roma 8, ayat 1 dan 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Masing-masing kita pasti pernah merasakan rasa bersalah. Karena itu adalah satu hal yang biasa gitu. Maksudnya kita pernah berbuat kesalahan dan kita pernah diingatkan oleh Roh Kudus, ini salah loh. Jadi harusnya ada satu gangguan di dalam hati kita kalau kita melakukan kesalahan. Yang susahnya adalah ketika kita terus-menerus melakukan kesalahan dan itu sudah jadi kebiasaan, bahkan kita sudah tidak menganggap lagi itu sebagai satu kesalahan. Nah, kalau Jesli pernah ngerasain rasa bersalah kan, pastinya. Boleh nggak share salah satu aja kira-kira apa waktu itu? Oke, kalau rasa bersalah banyak ya. Kalau mau di-share salah satu, mungkin ada waktu itu, ada biasalah masih sekolah, ada ya kalau bisa dibilang masih kenakalan remaja. Ada satu saat di mana saya salah pilih sehingga akhirnya tidak mengenakan dan langsung saya, aduh Tuhan, ampuni ini Tuhan. Ternyata pilihan ini salah dan membawa saya kepada sesuatu yang tidak baik. Dan itulah rasa bersalah selalu menghantui kita. Selalu menghantui dan rasanya susah kalau tidak diakui dalam Yesus. Tapi itulah, setelah saya akui dalam Yesus, puji Tuhan, ada kelegaan di sana. Ada kelegaan, ada ketenangan. Tetapi selama saya belum akui itu, Kayola, Pendeta, rasa bersalah itu selalu menghantui terus. Dan tidak pernah hilang. Tapi saya setelah datang kepada Yesus, akui, Yesus berikan ketenangan. Walaupun kita mesti terima konsekuensinya dari itu. Tetapi itulah, hanya dalam Yesus saja itu rasa bersalah. Ya, banyak orang yang tidak bisa bebas dari rasa bersalahnya. Bahkan hal ini juga salah satu mungkin penyebab dari mental health, kesehatan gangguan mental pada saat ini karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Merasa ya mungkin memang apa yang dia lakukan terlalu besar ya, kesalahannya terlalu besar. Jadi merasa udahlah, saya nggak layak datang ke Tuhan. Bukannya nggak mau ya, tapi merasa saya nggak layak datang ke Tuhan. Atau malah mungkin saya masih melakukan, masih berada di dalam dosa ini, ya udahlah, saya gini aja dulu gitu. Saya nggak usah datang ke Tuhan dulu, saya nggak usah minta ampun dulu, toh kalau saya minta ampun, saya akan berbuat kesalahan itu lagi. Contohnya seperti itu. Nah, di pelajaran kita di hari Senin, ada satu perjanjian yang luar biasa melegakan. Tadi yang seperti Jesli bilang, ketika rasa bersalah itu diangkat, ada satu kelegaan. Karena kita tidak lagi merasa kita di bawah penghukuman, seperti Roma 8 ayat 1. Satu dari janji terbesar untuk hidup dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan adalah bahwa kita tidak perlu lagi hidup di bawah beban rasa bersalah. Karena darah perjanjian, kita yang memilih untuk masuk dalam hubungan perjanjian dengan Allah
memilih untuk berdiam dengan syarat iman, pertobatan, penurutan, dapat merasakan beban rasa bersalah itu diangkat. Ini garis bawahi. Ketika setan berusaha berbisik di telinga kita bahwa kita jahat, bahwa kita buruk, bahwa kita terlalu berdosa untuk diterima Allah, kita dapat melakukan apa yang Yesus lakukan ketika setan mencobai dia di padang belantara. Kita dapat mengutip kitab suci dan satu dari antara ayat-ayat yang terbaik yang dikutip dalam Roma 8 ayat 1. Ini tidak berarti menyangkal kenyataan dosa dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa karena hubungan perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan, kita tidak lagi hidup di bawah hukuman karena dosa. Yesus membayar hukuman bagi kita. Dan sekarang dia berdiri di hadirat Bapa, meminta darahnya sendiri untuk kita, mempersembahkan kebenarannya sendiri sebagai ganti dosa-dosa kita. Kalau kita membayangkan ya kata-kata yang tadi saya baru bacakan, ini luar biasa indah gitu. Satu janji yang sangat melegakan, sangat memberikan kita sukacita, karena sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, Yesus menerima kita kembali. Amin. Yesus bahkan memberikan darahnya sendiri. Bapa, ini loh gitu. Ini ganti kesalahan dia yang besar itu. Dan ini yang setan selalu berusaha untuk lakukan ya. Menggoda kita dengan katakan, udahlah, kamu nggak layak datang ke Tuhan. Kamu itu terlalu berdosa, kamu nggak bisa lagi diselamatkan. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita berpegang pada janji Tuhan. Dan kita istilahnya kayak ngobrol gitu di dalam pikiran kita, enggak, Tuhan sudah membayar bagi ganti dosa-dosa saya dan saya tidak lagi hidup di bawah penghukuman. Mungkin benar ada yang mau ditambahkan. Memang itu pekerjaan setan ya. Tapi di sisi yang lain, pada waktu kita tidak datang kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, itu menunjukkan bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan kita. Menunjukkan berapa dekat atau berapa jauh kita dengan Tuhan kita. Saya ingat pengalaman waktu anak-anak. Tadi waktu Yola berikan keterangan, saya bikin pengalaman apa yang pernah saya alami. Jadi ingat dulu waktu pertama belajar cuci piring, kan pecah tuh gelas. Aduh. Selama mama saya belum pulang dari perlawatan, gelisah saya punya hati ini. Aduh, gimana nanti apa jadinya. Setelah ketemu, lalu dia periksa, makin begini jantung itu, aduh. Akhirnya ditanya, ini mana satu gelas? Aduh. Akhirnya makin, aduh. Makin tarik selimut walaupun siang kan gitu. Akhirnya kita akui, iya tadi gini. Hanya kita tinggal tunggu kalimat apa yang keluar dari mama saya ini kan. Penghukuman apalah yang akan dia keluarkan. Akhirnya bilang, oh ya udah nggak apa-apa lah, namanya juga belajar katanya. Nanti kita ganti. Saya rasakan, aduh. Dari situ saya semakin mengenal mama saya itu bagaimana. Oh, mama saya ini orang yang memaafkan. Jadi sekali waktu saya memecahkan gelas, walaupun ada rasa bersalah, tapi tidak setakut yang semula. Tetapi ada saja orang-orang di sekitar kita katakan, nah kan udah 2 kali mecahin kan? Awas lu tambah marah mamamu. Udah 3 kali kan? Ya, itu kerjaan setan itu. Dan yang dilakukan oleh Yesus adalah apa yang Tuhan katakan kan? Diambil dari Alkitab. Kita pun harus lakukan itu. Mamaku katakan, nah kan gitu. Yang ditulis suratnya sama aku, dia tidak akan marah kalaupun aku lakukan kesalahan. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Kita lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Selasa. Silakan Pendeta. Baik. Kembali, istilah perjanjian baru itu bukan berarti yang lama itu sudah tidak berlaku ya. Pengertiannya adalah bahwa apa yang dijanjikan dulu itu digenapi sehingga itu menjadi sesuatu yang baru. Memang Tuhan pernah janjikan bahwa hati kita akan diubah. Akan diubahkan
seperti yang pemazmur katakan, Tuhan akan menanamkan hukum itu di hati kita. Kira-kira seperti itu. Jadi gambaran saja, Allah waktu menciptakan Adam dan Hawa itu komplit. Komplit dalam arti bukan hanya tubuhnya, fisiknya itu sebagai orang dewasa. Komplit bukan berarti tidak bertumbuh lagi ya. Komplit itu sudah oke, tapi perlu ada proses pertumbuhan lagi. Termasuk hukum yang intinya adalah kasih, yang itu dijabarkan di Gunung Sinai dengan 10 hukum itu. Ya, 10 hukum itu. Dan itu sudah ada di hati kita. Kalau kita pergi ke pedalaman, ya Yola pernah jadi misionari, mereka itu belum pernah dengar 10 hukum loh. Tapi kalau mereka ketemu dengan orang tua sangat hormat. Mereka mungkin belum pernah dengar 10 hukum, salah satu dilarang mencuri. Tapi mereka mengharamkan juga yang namanya mencuri. Kan begitu. Itu seperti buku Roma katakan kan, hati mereka lah yang menghukum mereka. Itu menunjukkan bahwa memang Allah menciptakan manusia itu lengkap dengan hukum itu ada di hati-hati, pikiran kan gitu. Tapi itulah yang terjadi, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi setelah manusia jatuh ke dosa, hatinya itu cenderung untuk melawan, memberontak dengan berbagai alasan, rasa curiga, takut, apa lain-lain sebagainya. Kalau saya punya ilustrasi, kalau Yola ingat dan Jesli ingat, kalau jari kita dibuat seperti ini kan, ingat dulu Yola kita pernah ini ya, jari tangan tadi begini, kalau kita biarkan terus lama-lama ini akan nempel ini. Nempel. Itulah hati kita setelah berdosa. Tapi Tuhan janjikan hatimu akan diubah. Hatimu akan diubah. Itulah yang disebut perjanjian baru dan hati yang baru. Nah, pertanyaan berikutnya yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya hati itu selalu menjadi baru. Ya. Sekarang kita situasi masih COVID nih ya. Sudah 1 tahun lebih lah, atau 1,5 tahun. Nah, boleh saya katakan 1,5 tahun itu juga kita sudah selalu menggunakan masker. Dulu masker sudah ada, walaupun bentuknya tidak seperti ini, hanya sederhana kotak gitu saja, medical masker itu. Kalau kita pakai itu sepertinya ada yang mengganggu. Iya, betul. Nggak enak turunkan terus. Sekarang setelah terbiasa walaupun dipaksa menggunakan itu 1,5 tahun, dia sekarang kalau kita nggak ada masker seperti ada sesuatu yang kurang. Iya, benar. Kita pakai itu setiap hari loh, setiap hari. Jadi bagaimana hati itu biar baru? Kita harus berkomitmen untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita. Yang terakhir, tadi sebelum syuting kita ngobrol-ngobrol ya Yola dengan tim dari Hope Channel. Kita hampir 2 minggu tidak ada syuting ya, tidak ada syuting video. Kita lupa durasinya berapa menit gitu. Kalau saya hitung itu lebih banyak syutingnya daripada tidak syutingnya. Tapi kok yang tidak syuting sedikit ini membuat kita lupa dari yang banyak kita bisa syuting. Itu mengindikasikan bahwa memang kita cenderung untuk memberontak. Lalu yang kedua, itu mengartikan kalau kita tidak stay tune, istilahnya orang muda ya, tidak stay tune dengan channel itu, kita akan lupa. Itu yang boleh saya sampaikan Yola. Kalaupun ada tambahan atau apa yang mau didiskusikan. Mungkin pertanyaan Pendeta. Ya. Seperti tadi yang Pendeta katakan, dan itu memang benar ya, kalau misalnya kayak kita pakai masker gitu, itu adalah satu proses yang akhirnya menjadi kebiasaan, sama seperti bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita terus-menerus berkomunikasi, itu menunjukkan kembali lagi kualitas hubungan kita. Tapi apakah hati yang baru itu ada juga yang kayak instan gitu Pendeta? Contohnya murid-murid ketika mereka berkumpul, berdoa, lalu kepenuhan Roh Kudus. Itu kan yang tadinya masih takut-takut, masih ketika Yesus ditangkap mereka kabur,
Tapi di sini sampai mereka mati martir pun mereka nggak ada takutnya gitu, pendeta. Rasul Paulus kan instan. Hanya sebentar aja dia ketemu melihat sinar itu waktu dia jalan-jalan kemana, saya lupa dia waktu dia mau pergi ke satu tempat, saya lupa apa namanya, kan instan, langsung aja. Tapi murid-murid yang lain memakan waktu, ya. Sebetulnya quality waktu mereka itu hanya 10 hari itu. Setelah Yesus naik ke sorga kan Alkitab katakan 40 hari dia jalan-jalan di dunia ini setelah dia bangkit sebelum ke sorga. Nah, setelah ke sorga kan hari Pentakestos tuh. Pentakosta 50 hari ke-50. Artinya dari sini ke sini 10 hari kan. Disitulah mereka serius untuk apa? Untuk mendalami, menyangkal diri dan 10 hari. Tapi bagi saya bukan masalah 10 hari atau seperti Paulus, bukan itu poinnya. Poin saya adalah apakah kita memang mau diubah, itu saja poinnya. Fir'aun, bangsa Israel di Mesir dan orang Mesir di Mesir mengalami hal yang sama, gitu. Tapi resultnya berbeda. Jadi kalau pertanyaan apakah ada yang instan, ya Rasul Paulus lah. Dan tadinya kan dia lihat juga apa yang Yesus lakukan, kan dia lihat. Tapi dia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kedamsyik atau kemana? Kedamsyik. Ya. Nah, tetapi dengan sekejap mata. Makanya Alkitab katakan kita tidak bisa melihat Roh Kudus seperti angin, tapi kita bisa melihat hasilnya. Kira-kira seperti itu, ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Lanjutkan pelajaran kita hari Rabu, silakan Jesli. Oke, terima kasih Kak Yola. Hari Rabu, perjanjian baru dan kehidupan kekal. Terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Jadi Kak Yola strong sekali ya janji Tuhan ini. Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Hanya kepada Tuhanlah kita boleh dibangkitkan, dihidupkan. Dan dia katakan ini Kak Yola karena dia sudah pernah lalu itu. Tuhan sudah pernah, dia pernah mati, dia pernah dibangkitkan, dan hidup. Dan Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Inilah yang Yesus katakan. Yesus sudah pernah, saya sudah pernah mati. Udah pernah mati, dan akhirnya Yesus bangkit. Ini yang Yesus katakan bahwa kalau mereka percaya kalau umat-umat Tuhan percaya kepada Kristus, sama seperti Kristus, mereka juga akan merasakan hal yang sama. Tetapi ketika kita bicara kehidupan kekal, kalau di sini kita lihat bukan hanya konteks surga ya pendeta, tetapi ada dua konteks, yaitu dimensi yang sekarang atau yang saat ini dan yang akan datang atau masa depan. Kalau dimensi yang sekarang kita boleh lihat dari ayat hafalan kita sepanjang sekolah sahabat ini, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang Tuhan katakan. Tuhan bukan cuma kasih janji kepada kita, oke, kalau kamu setia, nanti di surga kamu hidup selama-lamanya. Enggak. Tapi Tuhan katakan, percaya, mengikut Tuhan, bukan cuma di surga, tetapi kelimpahan. Dalam bentuk seperti yang tadi kita bilang, sukacita di sana, walaupun ada susah, pergumulan hidup, tetapi tetap ada sukacita. Seperti yang pernah katakan, sukacita yang meluap-meluap. Karena sudah rasakan, sudah kita saksikan, bagaimana kasih Kristus kepada kita. Dan juga yang hidup kekal, yang untuk masa depan. Terdapat dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab
saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Inilah janji Tuhan kepada kita semua. Janji Tuhan kelimpahan pada saat ini, sukacita dalam Kristus, dan yang kedua ialah kehidupan kekal. Dan ingat, Yohanes 5 ayat 29 katakan, mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi mereka yang berbuat baik karena kenapa? Karena mereka telah melihat bagaimana Kristus memberikan kepada mereka kelimpahan. Sehingga karena Kristus telah memberikan kelimpahan, ini adalah ada reaksi saya kepada Kristus, bagaimana saya harus berbuat. Di sini dikatakan, satu sukacita yang besar, mengetahui bahwa akhir hidup kita bukanlah dalam kubur, tetapi tidak ada akhir. Karena kita akan memiliki kehidupan yang baru, yang akan bertahan selama-lamanya. Kristus menjadi satu daging dengan kita, supaya kita boleh menjadi satu roh dengan Dia. Karena hubungan inilah kita akan keluar dari kubur, bukan sebagai suatu penyataan kuasa Kristus, melainkan karena oleh iman, hidupnya telah menjadi hidup kita. Mereka yang telah melihat Kristus dalam tabiatnya benar, serta menerima Dia dalam hatinya, mempunyai hidup yang kekal. Jadi itu Kayola. Jadi bukan hanya melihat, tapi menerima tabiat Yesus. Menerima tabiat Yesus yang benar dan mempunyainya dalam hati mereka. Mereka mengikut Kristus, dan itu janji Kristus. Kehidupan selama-lamanya, kelimpahan saat ini akan menjadi bagian mereka. Pendeta mungkin ada tambahan atau Kayola? Iya, saya ada pertanyaan Pendeta. Mengenai hidup yang kekal ini satu janji yang indah ya. Tapi Ya, sering betul. juga disalahgunakan oleh orang untuk menuntut janji. Oh, kalau kamu mati syahid nih contohnya. Kalau kamu mati syahid, kamu langsung pasti akan dapat hidup yang kekal. Dan ini sering disalahgunakan sehingga orang jadi kayak Terhipnotis. gitu. Kalau gitu saya mau yang kayak gitu aja gitu. Jalan pintas lah istilahnya. Jalan pintas. Gimana Pendeta? Karena tujuan semua manusia hidup kekal, seharusnya nggak usah dipromosikan, rebutan justru. Iya kan? Betul. Yang jadi persoalan yang mempromosikan itu nggak mau mati syahid. bisa dapat mosi. Iya, bisa. Itu logika saja. Sama seperti pengalaman saya waktu bikin KKR di India. Unik, Yola dan Jesli juga pemirsa di India, di Chennai, India Selatan. Setiap selesai KKR, kan biasa kalau di Indonesia itu salaman. Iya. Ini enggak. Kami pembicara berdiri di depan, lalu semua pengunjung itu datang, minta didoakan satu-satu. Jadi banyak ya masalah yang mereka sampaikan, tapi pada umumnya sama lah ya. Jadi mereka sampaikan tolong doakan. Rupanya di sana punya budaya minum alkohol juga. Ya, minum alkohol. Pria, wanita, orang tua, orang muda itu punya kebiasaan. Jadi dan sakit gula, diabetik. Banyak di sana masih umur kecil, umur 6-7 tahun udah kena diabetes. Itu pengakuannya. Jadi mereka katakan, pendeta tolong doakan mama saya, papa saya, contohnya berbagai macam, om saya, tante saya, anak saya, laki-laki, perempuan, mereka suka minum katanya, alkohol. Terus saya bilang, kenapa kita doakan? Ya supaya mereka sehat-sehat lah, supaya jangan mati, katanya kan kira-kira begitu. Nanti dilanjut aja ya, udah habis waktunya. Oke. Siap Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutkan Pak Pendeta. Ya, jadi saya tanya, kenapa? Ya, supaya jangan cepat mati lah mereka, gitu. Oh ya, kayaknya saya doakan. Nah, tiba satu malam saya membicarakan tentang orang mati. Kemana perginya orang mati? Lalu saya tanya di awal pembicaraan saya, saudara, kemana perginya orang mati? Ke sorga atau kemana? Mereka katakan, ke sorga Pendeta. Lalu saya tertawa, mereka bengong, kenapa Pendeta ini ketawa? Oke, mulai nanti malam, saya tidak mau terima orang berdua lagi. Minta didoakan. Kenapa? Karena
mereka minta didoakan supaya tidak minum alkohol lagi, supaya jangan sakit dan mati. Jadi karena orang mati langsung naik ke sorga, jadi jangan didoakan lagi, karena dia sudah otomatis masuk ke mana? Surga. Ke sorga. Jadi kita yang belum minum alkohol, mari kita minum alkohol biar cepat mati dan cepat masuk sorga. Akhirnya ketawa mereka. Itu kan logik saja. Jadi kembali, tidak ada jalan pintas ke sorga ya. Tidak ada jalan pintas ke sorga, tetapi satu kepastian, ke sorga itu hanya melalui iman, dan ke sorga itu adalah hanya kasih karunia saja. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Nah, sehubungan dengan yang Jesli tadi katakan, memang janji hidup kekal itu sudah menjadi bagian kita sekarang. Sekarang dalam arti pada saat kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi pelaksanaan pemberian hidup kekal itu belum sekarang. Itu nanti. Dan itu Rasul Paulus katakan di buku Tesalonika itu, dikatakan bahwa pada saat kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, tubuh kita akan diubah seketika. Kita akan menggunakan apa? Tubuh yang tidak akan mengalami kematian. Kita akan menyongsong Yesus di mana? Di angkasa. Kita sekarang belum ada yang tahan tikam, belum ada. Masih. Itu tambahan Yola. Maaf mengambil waktu. Enggak apa-apa, Pendeta. Waktunya hari Kamis. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, perjanjian baru dan misi. Ini masih ada hubungannya dengan pelajaran yang sebelumnya, karena saya jadi teringat kakak saya pernah waktu dulu katakan seperti ini. Saya nggak mau masuk gereja. Waktu itu memang dia lagi nggak pergi ke gereja, terus ditanya kenapa. Saya nggak mau ke gereja. Ke gereja itu perbuatan yang egois. Kenapa? Karena orang ke gereja hanya untuk mau masuk surga. Semua orang ke gereja mau masuk surga gitu, tujuannya itu gitu. Sama seperti pelajaran kita, ya kita hidup ini cuma mau mengejar hidup yang kekal nanti gitu. Cuma mau masuk surga. Itu perbuatan yang egois banget gitu. Menurut dia seperti itu. Nah, ternyata setelah kita belajar mengenai perjanjian baru dan misi, itu baru terlihat gitu. Dan sekarang kakak saya melakukan bukan cuma kembali masuk ke gereja, tetapi juga bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk misi. Misi apa? Kita tahu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika kita bicara mengenai misi, ini sama seperti kita bicara mengenai kabar baik. Kita kan sudah diselamatkan. Tuhan kan sudah memberikan kasih karunia, keselamatan kepada siapa saja yang percaya. Jadi enggak terbatas, oh kelompok golongan ini, oh suku ini, oh agama ini, enggak. Tapi Tuhan memberikan keselamatan kepada semua. Asal mereka mau terima dengan apa? Dengan iman, dengan percaya gitu. Masa kita mempunyai kabar yang bahagia ini, lalu kita nggak mau kasih tahu ke orang lain. Artinya kita simpan-simpan untuk diri kita sendiri. Kan kalau pendeta dulu sering katakan, menginjil itu sebenarnya gampang, nggak perlu dipaksa-paksa gitu kan. Karena sebenarnya sudah ada dorongan dalam hati kita, kalau kita merasa bahwa itu adalah satu kabar yang baik dan itu membawa manfaat bagi orang lain. Nggak perlu orang dipaksa-paksa. Ya mungkin perlu diajarin caranya, mungkin perlu diarahkan seperti ini loh, dan itulah salah satu kewajiban atau tugas dari gereja, menjadi satu sekolah buat anggotanya bisa mengabarkan misi itu. Bukan supaya mau, tetapi supaya mampu, ya mampu lah istilahnya, lebih ada bekalnya gitu. Walaupun setelah saya pikir-pikir, menginjil itu sebenarnya ya, kalau saya kan di bagian musik ya, saya pikir
Ada orang yang bisa main musik itu belajarnya otodidak gitu, belajar sendiri. Nggak perlu diajarin sama guru, mereka bisa sendiri. Dan kelihatannya jago-jago gitu. Ada juga yang belajar sendiri, otodidak, tapi dengan media lain. Contohnya dari media sosial, terus mereka baca buku, atau ya mereka belajar sendiri gitu. Ada yang harus melewati satu pendidikan formal. Nah, seperti saya gitu, melewati pendidikan formal untuk musik. Nah, menginjil itu juga mungkin menurut saya ya dalam satu hal sama gitu. Ada orang yang memang melewati satu pendidikan formal, seperti kalau di Indonesia ini ada 1000 Missionary, ada Healing Way, ada Amazing Facts, OYIM, dan banyak lagi. Ada yang belajar sendiri gitu, dari media sosial, dari ngobrol sama orang. Ada yang memang otodidak, sudah ada talentanya untuk menginjil. Tetapi kembali lagi, kemauan itu adalah satu dorongan yang tidak dapat ditahan ketika kita mengetahui bahwa kabar itu adalah kabar yang baik, kabar baik buat saya, kabar baik buat orang lain, dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi sayang banget kalau misalnya orang lain melewatkan gitu, padahal mereka bisa juga menerima berkat yang sama. Mungkin itu ya Pak Pendeta. Pendeta pasti mau menambahkan, tapi ditahan dulu Pendeta, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Nah, kita sudah di ujung dari pelajaran ke-13, pelajaran terakhir juga. Jadi Pendeta boleh kasih tambahan dari pelajaran ini, dan juga mungkin nanti kesimpulannya dari seluruh rangkaian pelajaran kita triwulan ini, Pendeta. Ya, menanggapi pengalaman yang Yola sampaikan tadi, kakaknya Yola ya, itulah namanya proses ya. Artinya dia tidak berhenti di satu titik, tapi saat itu dia lagi di situ, akhirnya dia proses mengerti. Makanya buku Yohanes katakan, Yesus katakan, aku akan mengirimkan pengganti, yaitu Roh Kudus, agar membuat kamu mengerti. Saya percaya apapun Yola katakan kepada dia, apapun orang tua Yola akan katakan dia akan apa? No. Itu egois. Kan begitu kan? Tapi setelah Roh Kudus bekerja, dia dengar, akhirnya dia berubah sendiri. Itu mengartikan bahwa kita manusia tidak bisa menobatkan orang, tidak bisa. Kita tidak bisa menobatkan diri kita, dan orang pun tidak bisa menobatkan orang lain, tidak bisa. Tapi hanya pekerjaan Roh Suci. Itu pengalaman yang menarik. Lalu yang kedua, benar masalah misi itu, kita tidak harus dipaksa-paksa ya. Dia akan keluar dengan sendirinya. Contohnya, kalau memang dia sudah bersama dengan Yesus, dia yakin bahwa Yesus akan menggenapi janjinya. Salah satu janjinya adalah, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Alasan apa yang membuat dia harus takut? Harus sukacita dong. Ya. Kalau memang Yesus katakan, berdoalah seperti ini, berilah padaku makanan hari ini yang secukupnya. Kalau memang kita yakini itu, kita tidak harus takut untuk hari esok. Ada sukacita saja, enjoy saja. Bukan berarti kita tidak manajemen uang, bukan. Buku Amsal atau Mazmur katakan, orang membangun rumah harus dihitung dulu. Nah, itu berbeda konsepnya. Artinya perlu ada manajemen, tapi perlu ada apa? Keyakinan. Jadi, setelah hubungan kita dengan Yesus itu diperbaiki, cheerful itu akan kelihatan. Lalu orang akan tanya, kenapa kamu cheerful sih? Oh, aku sudah menerima Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamat. Itu misi. Karena misi itu kan membawa kabar baik. Kabar baiknya adalah di dalam Yesus ada apa? Ada sukacita. Ini contoh saja Yola dan pemirsa, Jesse dan pengalaman. Ini waktu saya masih direktur PA dulu. Saya punya teman di Bandung, dia produsen aksesoris tentara ya, mulai dari topi semua sampai kaos kaki. Jadi kami pernah kerjasama untuk pengadaan barang-barang itu. Terus terang saya tidak pernah minta apa-apa dari dia. Boleh tanya kepada dia. Tapi dia selalu kasih sama saya, Pak, ini ada topi.
ini topinya kualitasnya bagus loh, katanya. Terus Pak, ini ada jaket. Bilang, untuk apa? Ya nggak apa-apa, saya senang aja untuk Bapak. Jadi saya pakai itu topi. Datang teman, bagus topinya. Dari mana? Oh, ada di sana produsen. Lalu saya pakai jaket. Oh, di sana ada produsen. Jadi sebab produsen itu kan bisa saja langsung ke sana kan, mempromosikan barang, tapi dia gunakan saya. Jadi pada waktu barangnya saya pakai, kan itu bukan menguntungkan orang sana. Pertama kan menguntungkan saya. Karena saya pakai barang yang bagus. Saya akan cerita kepada siapa? Orang lain, ada produsen di sana loh, murah harganya. Jadi membawa misi itu tujuan utamanya bukan orang sana. Kan Yesus bisa langsung ke sana. Tujuan utamanya tuh kita gitu. Saya. Iya kan? Kita terlebih dulu sukacita, lalu dampak berikutnya ya orang sana lihat. Kita nggak pakai, produsen nggak rugi kok. Kita nggak terima Yesus, Yesus nggak rugi kok. Sana pun nggak rugi kok, karena Yesus bisa langsung kemana. Nah, jadi kembali itu satu proses ya, dan kita nggak perlu capek-capek lah. Ya, walaupun secara liturgi kita ada apa? Mari menginjil, kan gitu. Kita menjadi pemisi. Baik. Jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan adalah di pelajaran hari Jumat ini dari keseluruhan pelajaran kita satu kuartal ini. Anak Allah yang suci tidak menanggung dosa atau duka cita dari dirinya sendiri. Dia memikul duka cita orang lain, karena padanya telah ditanggungkan kesalahan kita semua. Jadi Yesus tidak pernah melakukan itu untuk dirinya sendiri. Janji yang dia ucapkan, dia genapi. Dulu dalam bentuk lambangnya itu domba dan bait suci. Lalu perjanjian baru digenapi dalam diri siapa? Yesus Kristus. Dan akhir daripada itu semua adalah apa? Hidup kekal. Hidup kekal. Tentu orang yang mendapatkan janji itu harus apa? Sukacita. Lalu sukacita itu dibarengi dengan apa? Perubahan hati. Susah rasanya orang gembira kalau hatinya nggak gembira ya. Makanya ada sebutan hati yang gembira adalah obat. Dari hati dulu baru akan kelihatan kemana? Keluar. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Jesli sudah berdiskusi bersama dan sudah menyelesaikan satu rangkaian pelajaran triwulan kedua mengenai janji perjanjian kekal Allah. Perjanjian menegaskan kualitas hubungan kita dengan Allah dan satu hubungan yang bermanfaat baik untuk kehidupan kita sekarang maupun untuk masa kekekalan. Karena Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita bukan hanya nanti tetapi juga sekarang. Kita akan bertemu di pelajaran triwulan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.